channel YouTube Mas dan Ember. Kisah Sayyidah Raihanah harus memilih jadi budak atau istri Rasulullah. Raihanah binti Zaid bin Amr bin Khunafah radhiyallahu anha. Beliau adalah Yahudi dari Bani Nadir. Pendapat lain menyebut beliau berasal dari Bani Quraisyah. Dan pendapat yang kedua itu yang paling banyak dalam buku 150 perempuan Syalihah karya Abu Malik Muhammad bin Hamid dikisahkan. Raihanah adalah seorang perempuan Yahudi yang pernah menolak lamaran dan ajakan Rasulullah SAW untuk memeluk Islam. Awalnya, Raihanah adalah istri dari seorang laki-laki Bani Quraisyah yang dikenal dengan Al-Hakum. Suaminya sangat mencintainya, memuliakan, dan berbuat baik padanya. Raihanah pun seorang wanita cantik yang memiliki kedudukan terhormat di tengah kaumnya. Ia cerdas dan pandai menganalisis permasalahan. Saat orang-orang Yahudi Bani Quraisyah mengkhianati perjanjian antara mereka dengan kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat menyerang mereka. Mereka berhasil dikalahkan sehingga kaum wanita mereka menjadi tawanan. Raihanah menjadi tawanan Rasulullah. Mulanya Raihanah menolak memeluk Islam. Ia masih fanatik dengan agama Yahudi. Keadaan ini membuat Rasulullah tidak nyaman. Rasulullah memanggil Salabah bin Sayyah dan menceritakan perihal penolakan. Raihanah, ibnu saya bertekad membantu Rasulullah untuk meyakinkan Raihanah kepada ajaran Islam. Ia pergi menemui Raihanah dan mengatakan, "Jangan ikuti kaummu. Sesungguhnya mereka jatuh dalam perangkap. Huyai bin Akhtab, masuklah ke dalam agama Islam. Rasulullah memilihmu untuk dirinya." Ibnu saya pun menjelaskan tentang Islam kepada Raihanah hingga ia mendapat hidayah masuk Islam. Saya kembali ke tempat Rasulullah SAW berada pada saat sedang bersama para sahabatnya. Rasulullah mendengar suara sandal. Beliau berkata, "Itu suara ibnu saya yang datang untuk mengabarkan keislaman Raihanah." "Ya Rasulullah, telah masuk Islam," kata ibnu saya. Rasulullah bergembira dan memberi kegembiraan padanya untuk membebaskannya, menikahinya, dan mengenakan hijab untuknya. "Kalau kau mau, aku akan memerdekakanmu, kemudian menikahimu dan telah kulakukan. Tapi, jika kau lebih suka menjadi kepemilikanku, akan aku turuti dan telah kulakukan." Raihanah menjawab, "Wahai Rasulullah, sungguh lebih ringan untuk Anda dan untukku kalau aku berada di bawah kepemilikanmu." Lalu, apakah Raihanah seorang ummul mukminin? Para ulama berbeda pendapat. Apakah Raihanah termisok istri Rasulullah ataukah budak beliau? Mereka yang berpendapat bahwa Raihanah adalah budak. Beliau berargumen dengan riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Raihanah sendiri yang lebih memilih untuk menjadi budak beliau dibanding istri beliau. Demikian juga diriwayatkan dari Ibnu Sirin, seorang tabi'in, bahwa ada seseorang menemui Raihanah. Orang tersebut berkata, "Sesungguhnya Allah tidak menghendakimu sebagai ibu dari orang-orang yang beriman." Raihanah menjawab, "Dengan demikian, engkau tidak Allah kehendaki menjadi anakku." Jawaban Raihanah ini sebagaimana disebut dalam buku Nesa Alul Bait karya Ahmad Khalil Jumah menunjukkan bahwa ia bukanlah istri Nabi. Di antara sejarawan yang berpendapat bahwa Raihanah istri Nabi adalah Al-Waqidi. Ia berkata, Rasulullah SAW memerdekakan Raihanah binti Zaid bin Amr bin Khunafah, dan saat itu ia telah menikah. Suaminya mencintai dan memuliakannya. Ia berkata, "Aku tidak akan minta dijaga, bersuamikan siapapun setelahnya." Ia adalah seorang wanita yang cantik. Tatkala ia menjadi tawanan dari Bani Quraisyah, ia dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, "Aku termasuk di antara orang yang dihadapkan padanya. Ia memerintahkan agar aku dipisah, memiliki bagian dari setiap perampasan perang. Saat aku dipisah, Allah membuatku tunduk.
Jika kau memilih Allah dan Rasul-Nya, maka Rasulnya pun akan memilihmu untuk dirinya. Aku menjawab, sesungguhnya aku memilih Allah dan Rasul-Nya. Saat aku telah memeluk Islam, Rasulullah membebaskanku dan menikahiku. Ia memberi mahar senilai 10 uqiyah. 1 uqiyah sama dengan 119 gram. Dan gandum. Sebagaimana ia memberi mahar istri-istrinya yang lain. Pesta pernikahan digelar di rumah Ummul Munzir. Ia membagi hari-harinya sebagaimana yang ia lakukan untuk istri-istri yang lain. Kemudian mengenakan hijab untukku. Rasulullah menikahi Raihanah pada bulan Muharram 6 Hijriah. Dalam riwayat yang lain lagi dikisahkan bahwa Rasulullah sangat mencintai Raihanah. Beliau selalu memenuhi segala permintaannya. Sampai-sampai Raihanah pernah berkata, jika aku meminta Rasulullah untuk memerdekakan Bani Karaza, pasti Rasul akan melakukannya. Al-Waqidi mengatakan, Rasulullah SAW mengaguminya. Tidaklah ia meminta sesuatu pasti diberi. Ada yang berkata pada Raihanah, kalau saja kau meminta kepada Rasulullah untuk membebaskan Bani Quraizah, pasti beliau akan membebaskan mereka. Ia menjawab, ia belum bersamaku sampai semua tawanan dipisah. Raihanah dikenal sangat pencemburu. Rasulullah pernah menalaknya dengan talak 1. Karena sifatnya itu, dia terus-menerus menangis. Ketika Rasulullah masuk menemuinya, ia masih menangis. Kemudian, Rasulullah merujuknya. Raihanah telah dianugerahkan kenikmatan yang besar dengan beberapa tahun berada dalam naungan rumah Nabi yang suci. Ia mengalami hidup bersama Rasulullah SAW, mendapatkan kemuliaan dan kedudukan di dunia, serta tarbiyah ruhiyah bersama Nabi. Ia merasa nyaman dengan petunjuk dan hidayah. Namun, kehidupannya di rumah Nabawi tidak begitu lama. Saat kepulangan dari Haji Wada tahun 10 Hijriah, Raihanah wafat. Rasulullah SAW memakamkannya di pemakaman Baqi. Itulah kisah Raihanah, istri Rasulullah, yang bingung memilih jadi budak atau istri. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen.